Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang aku bersama Kak Nibras. Jadi kali ini kami mau bahas tentang kenapa bisa Kak Nibras jadi kakak ipar aku. Padahal dari kakak letting yang nggak dekat kali, jadi dekat kali. Ya enggak? Kakak kenapa dia? Lama kali. Jadi banyak yang tanya-tanya kenapa bisa dekat, gimana ceritanya. Terus ada juga yang bilang Siapa tuh? ada kawan. Oh ya. Nah, pertama kali kita tuh ketemu waktu di RKU. Jadi Ketemu enggak lah. bisa Enggak ketemu. Kalau ketemu tuh sama-sama lihat terus Ayo, apa cepet. gitu. Pertama belum tahu tuh nama kakak Nibras. Habis itu kayak lihat tuh kan kayak ada getaran. Getaran dalam jiwa. Ini kayaknya cocok kan karena kan waktu itu kan Cocok apa? Ini tuh langsung ngomong cocok apa nih? cocok untuk Abang Arif. Kan waktu itu kan Abang Arif kan lagi cari Jelas lah sama netizen, Abang Arif tuh siapa? Abang Arif itu abang aku. Terus? Jadi kan pas itu kan Kak Nibras ngomong waktu itu kan kayak tegas gitulah, tegas. Terus ada satu orang di fakultas kami, di prodi kami yang letting 19 namanya Nibras juga. Habis itu dia bilang kayak gini, Nibras sama Kak Nibras, siapa nih namanya Nibras ini katanya. Habis itu diri lah si Nibras tuh. Terus dari situ Kak Nibras pertama kali bicara langsung udah struk gitu kan. Pertama tegas kali, takut lah. Oke, itu Putra udah strike, udah lihat. Oh, ini cocok nih sama abang aku. Dah. Terus ketemu lagi kami di itu waktu itu Putra masih maba-maba gitu lah guys, dan aku tuh waktu itu sok sibuk kayak gitu, semuanya ada di situ kayak gitu. Terus pas AKMK aku jadi panitia keamanan tuh kan kayak marah-marah kayak gitu. Iya. Jadi kayak nanti itu di situ tuh kayak cek performan kampus kayak gitu, jilbabnya, bajunya ada pakai kaos kaki, jangan warna-warni, sepatu jangan betali, terus pakai legging kayak gitu. Terus itu adek kayak nanya gitu kan, kak boleh nggak pakai legging warna ini? Warna apa tuh warna kayak belang-belang kayak gitu. Terus kak jawab nggak boleh kayak gitu, harusnya tuh warna gelap, hitam, coklat, pokoknya biru dongker gitu gitulah. Itu yang kedua kali ketemu. Nah terus Itu tahu nggak pas adik tanya tuh ke sama kakak tuh kan, kayak ada bisikan dari dalam hati. Bisikan guys, bisikan. Terus coba tanya aja sama kakak tuh, coba oh kayak tanya. caper gitu, caper. Bukan caper, kayak pengen nguji itulah, bukan nguji sih, Mau ajak ngomong. ajak ngomong, cuma nggak berani kan karena nggak tahu kenapa Kak Nibras aja sasarannya gitu. Ya oke. Ya udah GR nih terus. Abis itu Kak Nibras kan Guys, maaf ya aku makan terus. terus kan dari situ kan kakak kan nggak ada perasaan apa-apaan. Ya memang nggak kenal. Iya, tapi kalau adik tuh ada perasaan. Iya. Pokoknya pas pertama kali lihat kakak tuh kayak ada perasaan gitu, kayak Gimana, gimana ya? suka gitu. Kayak suka. Kayak ngefans gitu. Ya, Bukan ngefans sih, cuman lebih struck aja lah gitu. Terus pas dari situ kan lebih sering ketemu di prodi tuh. Oh, pertama nggak di prodi, di RKU. Nggak di prodi karena kan waktu tuh. Jadi kan Putra nih psikologi letting 2019. Aku letting 2017. Nah anak maba itu kuliahnya nggak di prodi karena nggak cukup ruangan. Ya Allah itu bongkar. Terus jadinya anak maba 2019 psikologi itu kuliah di RKU balik 3 Ya. di depan FKIP. Jadi kami nggak pernah jumpa selama 2 semester itu. Jumpanya 1 semester ya berapa? Ya, 1 apa 2? satu. Selama 1 semester itu nggak pernah jumpa. Jumpanya itu ya waktu event-event kampus kayak itu, misalnya kayak AKMK, sosialisasi tentang organisasi kayak itu. Semester 1 masih. Pas semester 1 kan AKMK. Pas AKMK Kak Nibras kan jadi keamanan. Pas waktu sebelum AKMK, sebelum kita pergi ke kampung-kampungnya tuh. Masih latihan-latihan. Jadi gitu. kan guys, AKMK tuh kayak sosialisasi kayak gitu. Itu singkatan dari aksi kemanusiaan mahasiswa kedokteran. Jadi sebelum pergi itu kan pasti ada rapat, briefing kayak gitu. Briefingnya sampai 2 atau 3 kali lebih kayak itulah. Di situ ketemunya kan. Terus kan udah sering lihat. Pertama tuh pas lihat Kak Nibras tuh kan pas waktu ke RKU kan baik kan. Habis itu pas di AKMK tuh kayak agak tegas kayak itu
Nggak, bukan tegas, emang jahat. Iya, tapi ada tahu Emang jahat. kakak itu acting, tapi Iya, tapi kan maksudnya ya emang jahat kayak gitu, emang berubah lah. tapi kalau kakak lain takut. Tuh ya kakak-kakak dengar. Maaf kak, maaf. Kakak lain takut. Bukan takut sih, segan kayak itu, segan gitu kan. Kalau Kak Nibras kan kayak takut tapi ada Jadi nggak getaran. takut nih, nggak takut. Bukan takut, enggak. Kamu takut. Sekarang ya iyalah. Terus Kan segan, cuman kayak ada getaran gitu, getaran suka gitu. Sama kakak-kakak lain suka juga, cuman takut gitu. Ngerti? Nah gitu. Terus kan makanya pokoknya Putra tuh emang udah suka lah dari sononya. ternyata aslinya baik nggak? Gimana ya, menurut kalian gimana guys? Belepotan nggak? Terus waktu udah perjalanan ke AKMK-nya, bentar. Ya waktu udah jalan ke AKMK-nya tuh kan nggak ada apa-apa lah pertama-tama. Beda bus kan? Kita beda bus. Terus pokoknya asal lihat Kak Nibras tuh selalu kayak ada suka-sukanya gitu, kayak ada bunga-bunga yang tumbuh dari aduh GR kali nih, serius kan abang kan lagi cari-cari gitu kan, lagi cari-cari, jadi Jadi apa? cari-cari jodoh. Cari istri. Iya, cari istri yang kayak gini. Terus pas waktu itu Putra sakit kan, sebelum Putra sakit tuh kakak selalu kayak, dek salat dek, nih dek ngaji habis itu kakak kan yang suruh kami kan di kamar kami kan, kakak Nibras. Pas yang bilang kakak nih kayak baik kali lah, Putra diam, cuma Putra perhatiin, Putra ngomong-ngomong sama kakak tuh, sama kawan-kawan Putra nih, Putra nggak ceritain, ya aku suka lah sama kakak ini, Putra nggak ceritain sama sekali sama orang tuh, cuma Putra dalam hati aja, gimana ya aku bisa dekat sama kakak tuh, cuma nggak berani chat, ngomong aja nggak berani sama sekali, kayak Putra PDKT sama kakak. Terus abis itu pas kakak suruh salat, dah salat, Putra cuma bisa lihat dari jauh kayak ini, lihat. Ya pokoknya pas kakak pakai hand body, pas kakak pakai bedak, Astagfirullahaladzim. nggak di tangan, Oh berarti menonton nih. di tangan sini kan, Iya, iya, iya. kan nggak mungkin kakak pakai baju. Iya, iya. Kan pas pakai tangan sini, pakai bedak tuh perhatiin dari jauh, abis itu Pakai bedak kak. ya pakai ini apa pelembab kayak tuh. Sunscreen. Habis itu lihat dari jauh, pas kan Kak Nibras kan kalau diperhatiin dia kalau gimana, kalau diperhatiin agak tahu tapi nggak tahu gitu, ngerti ya kan. Terus pas Kak Nibras lihat, udah pura-pura nggak tahu aja kayak kayak suka. Udah. Pokoknya dari situ Putra udah mulai suka kali, kayak rasanya Putra mau pengen yang Udah. Besok kayak mana caranya? cara Putra deketin kakak. Kan waktu itu kan Putra sakit, Putra nggak tahu itu, nggak terpikir sama sekali. Kan Putra kan sakit tuh, pas kayak pusing-pusing itu kan. Habis itu terus Kak Nabila yang angkat kan, Kak Nabila. Terus pas di sama Kak Nibras yang jagain Putra di puskesmas. Habis itu Kak Nibras udah ceritain kan sama Putra, udah ceritain. Terus pas besoknya tuh kan kena marah. Pokoknya salah satu panitia kami tuh marahin lah kayak gitu, marahin kenapa bisa sakit, kenapa gitu. Kan sakit itu kan nggak direncanain kan. Terus udah, jadi kan Putra kan merasa tersindir, tersinggung, pokoknya kayak gitulah. Karena nggak ada yang lain kayak gitu, cuma Putra. Habis itu udah kayak nangis, mau tahan nangis kan. Terus disuruh minta maaf lah sama kakak-kakak nih. Pas disuruh minta maaf, pas sampai Kak Nibras meledak nangis itu. Sudah dia udah peluk-peluk kayak gitu, udah peluk terus Kan yang lain bilang maaf ya kak gitu, maaf ya kak, udah iya gitu, kayak biasa, kayak halal gitu. Kak saya minta maaf ya, iya lewat, saya minta maaf ya lewat, sampai giliran Putra belum salam, belum ini langsung udah peluk-peluk nangis. Habis itu yang antri di belakang juga nangis. sampai Kok gini acara apa nih kayak gitu kan, udah sedih kayak itu. Udah jangan nangis. Kakak pun sebenarnya mau nangis juga, cuman kayak please tahan, gengsi keamanan kok nangis kayak tahan gitu. Ya udah, habis itu kawan yang di belakang nangis juga kayak salam, makasih ya kak, baik kali. Gak penting ya kak, rugi aku marah-marah 2 hari. Berapa ya, 2 hari kan kita tuh. 2 hari nih nggak ternilai, nilai marah itu nggak ada, nggak berharga nih. Anda betul bilang tadi. Tapi pas Putra
nangis sama kakak tuh, kakak udah keluar air mata. Kenapa nih jangan nangis, kenapa nih jangan nangis, Karena kayak gini guys, jadi kan ini kan cerita Putra tadi, sekarang versi kakak ya. Kan Putra udah kenal kakak, udah lihat kakak nih, kakak kan masih belum tahu. Nah pas AKMK tuh Putra emang belum cerita kakak sama sekali kan. Jadi ini ngomongnya aku, saya, kakak, kayak mana nih? Itu sama Kan kakak. aku aja guys, kan kita santai aja nih. Jadi pas AKMK tuh kan aku panitia keamanan. Nah jadi panitia keamanan tuh dia, setiap panitia keamanan itu jaga satu kelompok satu kamar kayak gitu. Misalnya kamar tidur A, sini panitia keamanannya B, C, D. Kalau nggak salah kak kelas C, yang ketiga lah pokoknya itu. Nah Putra ini satu kamar sama aku. Jadi aku kayak suruh orang nih kayak, Kita takdir Dek, ya. misalnya kayak, Dek cepat ya bangun, kita makan, ini jam segini udah selesai gitu-gitu. Dek makan ya, gitu-gitu lah pokoknya, ingatin makan, sholat. Habis itu suruh ceramah lah, kan suka gitu. Ceramah, kok ceramah Dek, kok imam gitu-gitu. Dari gitu, singkat cerita selama AKMK tuh Putra sakit. Dia kan anak aku nih ceritanya nih, di dalam kamar aku. Jadi kan tanggung jawab aku nih sebagai kakak keamanannya kayak gitu. Sakit, terus kawannya bilang, kakak dia sakit nih. Kenapa? Aku kan orangnya kayak, kok udah sakit tuh kayak udah hilang, sisi keamanannya itu udah hilang, udah jadi nibras balik gitu. Kenapa nih, dah ini kenapa sakit, dia udah nangis gitu, udah tutup mata, nggak bangun. Singkat cerita selesai AKMK. Terus berapa, 2 bulan berlalu gitu ya. Sekarang udah P3I, ya kan? Ya P3I, tapi nggak sama kakak mentor. Iya, bukan sama kakak mentornya. Cuman pas setelah selesai AKMK, jumpa dia di kampus, dia setiap jumpa aku selalu kayak jalan, pasti liatin, pasti kayak kak, kayak sapa gitu. Dalam hati aku, ini bocah kenapa selalu jumpa aku senyum terus. Dalam hati aku kayak, oh ya mungkin dia teringat nih momen AKMK, mungkin aku jagain Padahal dia. nggak teringat. Padahal dia nggak teringat. Aku teringatnya cuma itu, aku kan positif nih. Oh mungkin dia teringat nih pas momen AKMK, aku jagain dia kemarin berdua. Terus jadi dia kayak merasa ya paling ingat di situ kayak gitu. Dan ternyata makin lama makin kak terus, senyum terus. Ini ada apa nih? Terus aku udah curiga tuh emang pas dia follow Instagram aku. Aku baca Putra M Aljannah. Ini kayak anak yang sakit tuh lah kayak gitu. Habis itu iya, anak yang sakit tuh udah di follow. Oh kayak dia suka nih sama aku. Itu kan terpikirnya gitu deh. Kakak tapi terpikirnya suka ya suka aja, nggak ada terpikir kalau adik bakal memberikan abang untuk kakak gitu. Terus ya udah, apa tuh namanya, udah adik follow tuh kan ada curiga juga kenapa dia follow aku. Terus yang kedua, setiap jumpa aku tuh pasti dia senyum, nggak pernah dia buang muka, nggak pernah dia, kalau bisa kalau aku belum lihat sampai aku lihat, sampai dia sapa-sapa sampai emang dia dia kan kayak gitu. Apalagi pro itu kan di depan tuh jalan sampai gitu kan. Udah terus udah kayak gitu. Tapi kakak sama kawan-kawan kakak jadi segan gitu. Iya, tapi kalau misalnya kakak sendiri baru dari motor, adik pasti sapa kakak kan. Nah gitu udah curiga tuh, udah 2 kan. Sampai kakak cerita ke kawan, adik itu kan selalu kalau aku tuh senyum, apa karena dia teringat pas AKMK aku jagain dia kayak gitu. Udah singkat cerita, Terus apa yang bilang kawan kakak? oh iya mungkin kayak itu, orang kan juga pikirnya positif aja. Udah gitu singkat cerita, pokoknya kan aku tuh banyak kali jumpa sama dia. Maksudnya waktu itu kebetulan aku lagi banyak kegiatan aja guys, misalnya kayak AKMK jadi panitia, terus apalagi ya udah gitu, terus UP3I. Jadi kan aku tuh mentor UP3I kan. Nah Putra nih kan 2019 tuh waktu tuh maba wajib kan. Nah dia belum ikut ujian. Yang ujian tuh aku salah satu penguji waktu tuh. Nah Putra belum ujian, dia ikut ujian susulan. Pas ikut ujian susulan, pokoknya itu dah, kalau menurut aku udah diatur semua sih sama Allah ya. Tapi selain itu sama Allah, dia kayak emang cari aku. Enggak, pertama kan ada kakak. Iya, pertama ada Kak Salwa, Kak Mulia, kakak, siapa lagi? Emang cuman kami yang waktu itu janjian untuk buat susulan di situ, yang apa, panitianya lah istilahnya kayak gitu. Terus kata si Salwa, adik yang remedial di sebelah sana ya gitu, yang belum ujian sama Kak Nibras. Adik belum ujian. Langsung lah, ini pas dia datang guys, ini lucu kali. Dia kan memang baru sampai duduk di kayak istilahnya kayak ruang tunggu gitu lah. Duduk tunggu, adik emang udah naik kakak kan? Adik kayak ini udah senyum kayak udah tunggu kayak tuh. Sebenarnya kak, ini bocah yang kemarin nih. Karena kan kawan-kawan adik bilang ini semua, ya aku mau sama Kak Nibras, mau enak kayak sama Kak Nibras gitu kan. Tapi adik diam aja gitu, adik diam aja lah. Karena
ya udah aku dikasih, ya udah alhamdulillah. Kalau nggak ya udah. Cuman diarahin sama Kak Salwa, yang remedial sama kakak yang sana, yang ngulang yang belum ujian sama Kak Nibras. Ternyata adik belum ujian, langsung kamu belum ujian ya, kata Kak Salwa. Iya belum, sama Kak Nibras ya. Langsung datang, tau lah kan, kayak senyum gitu. Terus aku pun pura-pura nanya, namanya siapa? Kan ceknya itu tuh udah beda lagi topeng aku guys. Jadi pas AKMK pakai topeng yang lain. Selesai AKMK buka lagi topeng yang lain lagi. Pas UP3I topeng lain lagi. Kan manusia tuh kayak gitu dia. Lapis-lapis mah. Kayak menyesuaikan gitu lah. Terus udah pakai topeng nih. Itu asli juga sih topengnya enggak. Tapi agak-agak sok-sok juga sih. Kan nggak mungkin lah kita baik-baik sama orang lagi ujian kan. Ya udah terus kan Putro tes ngaji sama aku, udah aman nilainya. Bukan karena itu ya, emang aku tes ngaji, memang dia bisa ngaji kayak gitu. Terus sebelum itu kan Abang Arif kan emang udah pulang ke rumah di Banda kan. Terus Abang Arif kan emang lagi cari-cari istri gitu. Terus disitulah Putra ungkapin sama Abang, Putro ada kakak kelas kayak gitu, kakak rating. Putra kenal sama dia, tapi Putra nggak dekat sama dia, tapi Putra suka kayak gitu sama dia, suka sama kakak tuh. Nggak tahu kenapa strike aja kayak itu, kayak Abang boleh nih sama kakak nih. Terus kan Kak Nibras nggak ada foto di Instagramnya. Terus cari-cari, terus nggak dapat juga. Terus hari itu udah pokoknya dapat satu biji yang photoshoot tuh bertiga sama kawan kakak. Bukan photoshoot, itu di kampus, cuman dindingnya putih jadi kayak di foto studio gitu. Terus kan dapat foto tuh, terus Putra crop kasih nampak sama Abang, nih Bang orangnya gitu kan. Boleh kata Abang itu kan, chat lah kakak tuh kata Abang Arif. Terus pas nggak berani dong Putra kayak itu kan, karena kan emang segan kali, emang nggak berani karena kan Imran kan jarang bicara kayak itu. Habis itu pas bicara tegas kayak itu, Putra nggak berani gitu kan. Ya jarang bicara ya, nggak pernah diajak ngomong. Lihat pas cara lihat itu kan beda. Ya, kakak lihat, makanya takut chat anak itu. Terus Putra cerita sama papa sama mak kayak gini, Putra ada main-main kali, belum apa-apa langsung ceritain ke orang tua. Terus kan pas tuh cerita sama papa sama mak, Putra ada kenalan nih mak, namanya Nibras Adila Abrar Zim. Habis itu papa kayak kenal, oh Pak Abrar katanya. Pak Abrar mana nih? Bilang di Banda tinggalnya, nggak tahu di mana. Putra bilang kayak gitu. Terus kan nggak ada, udah kasih fotonya. Terus mama bilang gini, ya udah kalau kamu mau Kak Nibras sama Abang Arif perjuangin lah, kita mama gitu. Itulah nih Putra nih chat terus tuh Kak Nibras tuh sama Abang Arif. Selesai ngaji sama aku, udah keluar, udah aku kasih nilai, langsung nilainya udah makasih Kak ya. Pulang dari situ dia DM aku di Instagram, nggak salah malam ya pokoknya. Dia sebenarnya sering reply story aku kayak, Kak ada buku ini nggak? Kak ada buku ini nggak? Nah jadi aku tuh waktu tuh karena dia bilang kayak gitu, emang kayak merasa namanya juga maba kan. Maba tuh pasti kayak masih meraba-raba gitu, masih buta gitu, kayak ini kayak mana ya, ini kayak mana ya gitu. Aku pernah di posisi itu karena aku juga pernah bertanya-tanya ke kakak letting dan memang responnya baik kayak gitu. Jadi apa salahnya aku mencontoh kakak letting yang baik itu tadi kan. Jadi aku kayak jelasin nanti gini di kampus gini mata kuliahnya gini. Kalau ada buku ini nggak Kak? Oh nggak punya, karena dulu aku juga pinjam ke kakak letting yang itu tadi, dan bukunya pun udah buku zaman, makin baru, makin masuk tahun ajaran baru kan, makin update lah bukunya kayak gitu kan. Udah awalnya DM di Instagram, dia nanya Kakak ada ngaji di mana gitu, bikin kajian di mana gitu lah. Ya udah kan aku kan senang lah kok orang nanya kayak gitu. Ya udah jelasin aja aku di sini mau ikut nggak ini. Habis itu dia tuh DM aku, tapi kan kayak banyak kali nggak sih habis pakai kayak gitu. Terus aku bilang, Dek kalau memang mau nanya tentang kampus ke WA aja, ini nomor aku, nomor kakak ini kayak gitu. Habis baterai itu. Udah gitu ya udah dia langsung chat, dan itu nggak sopan kali. Mau kalian lihat chatnya?